menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Usai hakim menjatuhkan vonis mati kepada Ferdi Sambo, Rosti Simanjuntak, ibunda mendiang Joshua, menanggapi vonis mati tersebut. Persidangan yang sangat luar biasa, puji Tuhan telah nyata. Di setiap tetesan darah anakku yang bergelimang, maupun doa kami dan semua doa publik, telah Tuhan nyatakan keajaibannya pada hari ini di persidangan ini. Namun, tanggapan berbeda dilontarkan kuasa hukum Ferdi Sambo. Cukup tidak menduga juga, karena memang putusan ini kan sebenarnya ini apa betul peristiwa dan tindakan itu sedemikian luar biasa begitu, sampai kemudian harus mencabut nyawa terdakwa. Putusan ini mencabut nyawa terdakwa. Jadi silakan saja dinilai apakah memang sedemikian rupa begitu. Tetapi sekali lagi tentu ini sudah diputus, kita hormati putusan ini. Nanti tentu kami pelajari putusannya, kami pelajari dengan baik, baru nanti kita ambil putusan soal apakah langkah selanjutnya akan dilakukan. Menko Polhukam Mahfud MD menilai vonis mati untuk Ferdi Sambo sudah tepat. Vonis untuk Sambo itu sudah tepat. Karena ancaman maksimal untuk pembunuhan berencana itu memang hukuman mati. Dan hukuman mati itu tidak bisa dikurangi karena berdasar fakta persidangan tidak ada satupun yang meringankan. Hukuman dikurangi dari maksimal itu kalau ada sikap-sikap yang meringankan. Ini kan tidak menurut temuan hakim di fakta persidangan. Jadi hukuman mati naik. Lantas, apa yang menjadikan pertimbangan hakim menjatuhkan vonis mati kepada Ferdi Sambo? Kalau dari kacamata saya sebagai praktisi, kita tidak boleh melihat secara disparitas, tidak boleh dipisah-pisahkan, tidak boleh dipisahkan. Tapi kita harus lihat secara umum bahwa pada saat seorang hakim atau minimal 3 hakim itu yang harus kita lihat bahwa ketiga hakim itu buat putusan tanpa dissenting, tidak ada dissenting opinion. Artinya 3 hakim buat putusan bulat, mutlak. Sehingga kalau kita melihat bahwa bisa saja majelis hakim dengan fakta-fakta persidangan ada, dengan bukti, alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, mendapat persesuaian dari situ sehingga lahirlah putusan itu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan vonis pada 5 terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal dan Kuat Maruf mengajukan banding atas vonis hakim. Setelah hakim menjatuhkan vonis, terpidana masih memiliki hak mengajukan upaya hukum lain demi meringankan hukuman. Upaya hukum bisa dilakukan dengan mengajukan banding di pengadilan tinggi, dan kasasi dan peninjauan kembali di tahap selanjutnya. Mantan Hakim Agung Sarwoko mengingatkan, putusan di pengadilan negeri kadang bisa berubah di pengadilan yang lebih tinggi. Menko Polhukam Mahfud MD mengajak semua pihak untuk ikut mengawal peradilan kasus Ferdi Sambo untuk memastikan proses hukum selanjutnya berjalan adil. Untuk tingkat pengadilan negeri ini, kami tidak berharap banyak, ya. Tidak berharap banyak, apapun keputusannya, ya kita sudah tahu. Artinya sudah tahu bahwa pasti sesuai dengan apa yang kita perkirakan. Yang kita perkirakan itu apa? Hakim sudah menyimpulkan dan berasumsi juga sendiri. Ini ada lagi tadi yang kita catat sama-sama. Ada motif baru, sakit hati lagi. Itu kan berbeda-beda lagi. Artinya apapun pertimbangan majelis hakim, intinya dalam tingkat pertama ini kita hormati. Ya, tetap kita hormati dan ada upaya hukum selanjutnya. Mahfud MD menilai wajar jika Putri Chandrawati diganjar hukuman 20 tahun penjara. Menurut saya sejak awal dakwaan jaksa memang menimbulkan polemik. Karena Putri itu kan didakwa pasal 340 juga. Dengan pasal 55 ayat 1. Pembunuhan berencana sebagai penyerta. Sebagai orang yang ikut serta. Nah, karena dia ikut serta ya wajar kalau 20 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 15 tahun.
Akibat perbuatannya ikut merencanakan dan membantu terdakwa lain dalam pembunuhan Brigadir Yosua, Kuat Ma'ruf dijatuhi vonis penjara selama 15 tahun. Berbeda dengan Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal divonis lebih ringan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa atas nama Ricky Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Mengapa vonis Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, serta Ricky Rizal divonis lebih berat dari tuntutan jaksa? Kalau kita perhatikan dalam kacamata pidana secara utuh, vonis yang diberikan itu sudah tepat. Sudah tepat dalam artian bahwa sesuai dengan pasal yang diberikan. Karena pasal yang digunakan kepada Ferdi Sambo, kepada Putri Chandrawati, kemudian kepada Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf sampai dengan Richard Eliezer, itu menggunakan pasal yang sama. Kemudian dijuntokan dengan pasal yang sama, artinya mereka dikenakan dengan pasal 340 KUHP, kemudian junto 338 KUHP, lalu dijuntokan lagi dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sehingga ketika vonis yang diberikan itu adalah hukuman mati, itu sudah sesuai atau selaras dengan bunyi pasal yang ada. Ya, kalau kita menyebutnya bahwa itu berdasarkan tekanan publik atau apapun itu mempengaruhi putusan, saya kira terlalu jauh, tidak tepat dan tidak pas. Yang jelasnya putusan itu sudah sesuai dengan pasal yang dikenakan kepada para terdakwa. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Kita tidak bisa menyebut bahwa vonis yang diberikan kepada Richard Eliezer itu sudah tepat apa tidak. Tetapi dari pertimbangan majelis hakim, kalau kita dengar dari amar putusan yang dibaca tadi, atau dari bunyi putusan, isi putusan dibaca tadi, itu di pertimbangan-pertimbangan disebut di situ banyak sekali poin-poin yang menguntungkan Richard Eliezer. Seperti 1, Richard Eliezer, permohonan justice kolaboratornya dia dikabulkan oleh majelis hakim. Itu 1. Yang kedua, pada saat memberikan keterangan baik pada saat di tingkat pemeriksaan tingkat pertama sampai dengan selesai, Richard Eliezer itu konsisten dengan keterangan, terbuka, tidak berbelit-belit. Yang ketiga, selama proses persidangan berjalan, dia bersikap baik. Artinya itu menjadi pertimbangan-pertimbangan, dan kita tidak boleh lupa, dari situ kita lihat juga bahwa terhadap Richard Eliezer itu dikenakan pasal turut serta juga. Artinya dia tidak dikenakan dengan pasal pidana pokok, tetapi turut sertanya yang dilihat. Jadi masih ada yang namanya banding, masih ada yang namanya kasasi, lalu ada yang namanya PK. Kalau kita bicara tentang KUHP baru itu memberikan peluang untuk itu. Di dalam pasal 100 KUHP itu memberi peluang untuk itu. Artinya kepada FS nanti setelah putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah, putusannya inkrah, lalu dilakukan upaya hukum, misalnya tidak mendapat pengampunan dari presiden atau gerasi, maka terhadap Ferdi Sambo 10 tahun setelah itu bisa hukumannya bukan menjadi hukuman mati, tetapi hukuman diubah menjadi hukuman seumur hidup. Kecuali Eliezer, keempat pelaku pembunuhan Yosua, yaitu Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, serta Ricky Rizal akan mengajukan banding atas vonis berat hakim.